Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian Syamsuduha dari PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik ZPD atau Zone of Proximal Development untuk ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding ini merupakan strategi pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa dalam belajar dan menyelesaikan tugas pada zona perkembangan proksimal atau ZPD, Zone of Proximal Development. ZPD tersendiri adalah jarak antara kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas sendiri dan dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten. Jadi tugas guru itu untuk memaksimalkan zona di antara dua hal tersebut untuk bisa mencapai potensi maksimal dari siswa tersebut. Untuk selanjutnya yaitu contoh intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Untuk yang pertama yaitu bisa memberikan bantuan dan panduan, yaitu guru bisa memberikan bantuan terhadap siswa yang kurang memahami atau perlu bantuan dalam pelaksanaan pembelajaran, dan juga memberikan panduan yang jelas terhadap skema pembelajaran, alur pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian mendorong per-learning atau pembelajaran berkelompok, yaitu di mana siswa bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bisa mengembangkan keterampilan mereka secara maksimal dengan cara berkolaborasi dan berdiskusi satu sama lain, melengkapi satu sama lain seperti itu. Kemudian bisa menyediakan materi dan kegiatan belajar yang beragam, yakni peran guru sangat besar dalam hal ini, yaitu bisa membuat pembelajaran yang beragam dengan materi, media, dan kegiatan yang beragam agar siswa bisa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif, yaitu ketika ada suatu permasalahan, guru harus bisa memberikan umpan balik yang bagus kepada siswa yang membangun untuk bisa membuat siswa tersebut bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran berikutnya. Kemudian guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, yaitu dengan cara bisa merangkul sesuai semua siswa, kemudian bisa memenuhi kebutuhan siswa tersebut dan bisa mengakomodasi keinginan siswa tersebut sehingga siswa bisa nyaman belajar di lingkungan tersebut. Dan untuk manfaat scaffolding sendiri atau scaffolding pada ZPD terhadap siswa ini yaitu bisa meningkatkan kemampuan belajar mereka, yaitu ketika dilakukan scaffolding atau pemberian bantuan yang terukur dan lama-kelamaan akan dikurangi ketika siswa tersebut bisa mandiri. Ini bisa meningkatkan kemampuan belajar dari siswa dari yang sebelumnya tidak bisa diberikan bantuan, dan akhirnya lama-kelamaan akan bisa mandiri, belajar secara mandiri. Kemudian yaitu bisa memperkuat kepercayaan diri siswa, ya. Jadi ketika siswa sudah bisa mulai belajar sendiri mandiri, mereka akan tumbuh rasa percaya diri mereka dalam melakukan sesuatu seperti itu. Jadi kemudian meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi ketika siswa tidak bisa belajar atau tidak bisa mengalami kesulitan, guru bisa mendampingi. Nah, ketika dia dampingi tersebut, motivasi siswa ini akan meningkat karena adanya bantuan, adanya seperti dorongan dan hal-hal lain yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Kemudian memperkuat hubungan antar siswa dan guru. Jadi ketika siswa dan guru mengetahui kebutuhan siswa, maka guru tersebut akan bisa mengambil langkah yang sesuai dan siswa merasa seperti diayomi atau dipenuhi kebutuhannya dalam belajar seperti itu. Dan kemudian bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Ketika kemampuan siswa lambat laun mulai meningkat atas bantuan yang diberikan guru tersebut, maka prestasi siswa tersebut dalam belajar juga akan mengalami peningkatan. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan scaffolding. Untuk penerapan scaffolding ini bisa digunakan dengan proses pertama, yaitu pembelajaran ini ditujukan untuk
berpihak pada peserta didik, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan berpusat pada peserta didik. Jadi melibatkan keaktifan dari peserta didik. Jadi peserta didik ikut terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi siswalah yang lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian di poin kedua yaitu guru hanya sebagai fasilitator, yaitu guru menyediakan ruang dan untuk siswa belajar atau peserta didik belajar, dan pembelajaran ini berpusat pada dia. Jadi guru di sini hanya menyediakan dan sebagai pembantu atau menyediakan layanan pembelajaran seperti itu di dalam kelas. Kemudian proses ketiga yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik untuk bisa memulai pembelajaran dan memancing keingintahuan siswa terhadap materi. Jadi guru bisa sebagai fasilitator untuk bisa memulai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu dengan pertanyaan pemantik. Ketika di pertanyaan pemantik ini diutarakan, siswa akan mencoba menjawab dan mencoba ingin tahu apa materi tersebut, seperti itu. Kemudian keempat, guru bisa menyampaikan materi dengan beragam media atau gambar, video dan lain sebagainya dengan bentuk yang beragam untuk bisa meningkatkan minat siswa, minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian di proses selanjutnya itu kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok. Jadi dengan diskusi kelompok ini bisa mengaktifkan siswa dalam keikutsertaannya dalam pembelajaran, seperti itu. Jadi dan juga melatih siswa dalam berkolaborasi dan melaksanakan peer learning tadi, pembelajaran dengan teman sejawat, seperti itu. Berikutnya yaitu contoh-contoh pemberian penerapan scaffolding di SMA Negeri 1 Malang. Ini diperlihatkan bahwa memberikan bantuan dan panduan. Jadi ketika pengelompokan atau pemberian tugas ataupun diskusi, guru selalu keliling untuk menanyai siswa, terus menanyakan keadaannya, gimana jalan proses diskusi, dan ada bantuan, diberikan bantuan jika diperlukan, seperti itu. Selanjutnya yaitu mendorong peer learning ini diimplementasikan dalam pengelompokan siswa dalam kelompok-kelompok kecil pada saat proses diskusi. Jadi ketika proses diskusi ini mereka akan berkolaborasi, bekerjasama dan saling belajar dengan teman sejawat mereka. Jadi mereka bisa belajar tentang arti kerjasama, gotong royong dan lain sebagainya untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pembelajaran, seperti itu. Berikutnya yaitu menyediakan materi dan kegiatan belajar yang beragam. Jadi di sini guru menyediakan sebagai media pembelajaran dengan penyampaian materi yang beragam, seperti penyampaian melalui video, gambar, peta, dan bahkan dari game juga bisa. Kemudian melakukan kegiatan pembelajaran yang beragam seperti debat, diskusi, presentasi, ceramah pun juga nggak apa-apa. Kemudian game, dan bisa melakukan ice breaking dan lain sebagainya, refleksi yang menyenangkan, dan ini membuat siswa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, seperti itu. Untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, ya di sini guru melakukan umpan balik ketika ada proses diskusi ataupun presentasi di dalam siswa dari siswa pada proses pembelajaran. Ketika ada hal yang perlu dikonfirmasi ataupun hal yang perlu ditingkatkan dalam potensi siswa atau keterampilan siswa, guru memberikan umpan balik yang bisa membuat siswa tersebut termotivasi untuk memperbaiki area atau kelemahan mereka di kedepannya. Nah, ini konstruksi umpan balik ini penting untuk menjalin komunikasi antar siswa dan kepercayaan antar siswa dan guru. Yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Ya, lingkungan belajar di sini selain sarana dan prasarana juga lingkungan sosial yang ada di kelas maupun di sekolah. Jadi guru berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung kebutuhan dari siswa tersebut. Jadi mereka belajar dengan nyaman dan aman di lingkungan belajar mereka yaitu SMA Negeri 1 Malang ini. Di SMA Negeri 1 Malang ini terbilang cukup aman dan nyaman dalam proses pembelajaran di lingkungan belajar mereka yang mendukung dan memadai dengan fasilitas yang cukup, dan sehingga
siswa-siswa di sini juga senang dalam belajar di sekolah seperti itu. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.